Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara merawat baby Auranti CB India supaya sehat, cepat flaring, tidak berpenyakitan, dan berjamur. Karena sekarang banyak sekali Cana Auranti CB ukuran kecil masuk ke Indonesia dan banyak juga yang kesusahan untuk merawat ikan tersebut. Nah, buat kalian yang baru pertama masuk ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nah, jadi untuk merawat Auranti CB India yang sekarang diimpor ke Indonesia, yang pertama kita menyiapkan tanknya dulu. Kita siapkan tanknya sesuai ukuran ikan yang mau kita beli. Ini ikan ukuran 5 cm lah ya, 5-10 cm. Kita bisa pakai tank ukuran 20 x 20. 25 x 25 ataupun 30 x 20. Kita tidak usah memakai akuarium yang terlalu besar dulu karena nanti kesusahan untuk menaikkan mentalnya. Nah, dari akuarium itu alangkah baiknya kita pakai background putih. Pakailah background putih gloss, jangan pakai background putih Dove karena estetiknya kurang. Buat kalian yang belum menguasai ilmu tentang Auranti, nggak usah langsung nekat pakai background hitam karena nanti ada kendala dalam menaikkan mental si Cana Auranti baby ini. Nah, setelah tanknya siap, kita siapkan airnya. Air minimal kita endapkan 3 hari supaya pH-nya stabil, suhunya juga stabil. Jadi tidak ada kejadian ikan baru masuk langsung kejang-kejang, ikan baru masuk langsung gesek-gesek pasir ataupun tumbuh jamur. Jadi airnya harus air endapan, air yang kita persiapkan dengan baik. Setelah itu kita cari Cana Aurantinya. Untuk mencari Auranti, kalian carilah Auranti yang sehat, Auranti yang tidak lecet, tidak berjamur, dan markingnya bagus. Barnya itu, bar kanan kirinya itu bagus. Dari keempat ini, kalau kalian tidak bisa mencari keempatnya, cukup carilah baby Cana Auranti yang sehat. Karena kalau kita yang belum menguasai ilmunya tentang jamur, kok kalian nekat cari bar bagus walaupun ikannya berjamur, nanti akan ada kejadian ikan itu mati dan uang 250-300 itu hilang sia-sia, sayang juga gitu. Makanya carilah Auranti yang paling sehat, paling mulus untuk kita pelihara di rumah. Setelah kita membeli Aurantinya, kita bawa ke rumah, lalu kita aklimasi. Kita aklimasi minimal 15 menit. Bisa sampai 1 jam, 2 jam, bahkan sampai semalam nggak apa-apa. Sebenarnya itu aman, tapi untuk yang buru-buru, cukup 15 menit saja itu sebenarnya sudah sangat aman. Setelah kita aklimasi, lalu kita masukkan ikannya beserta air dari penjualnya. Nggak usah dipisah, kita masukkan saja semuanya supaya ikan tidak kaget berkepanjangan. Jadi semuanya kita masukkan, kita tuang saja, tapi tuangnya pelan-pelan, jangan dibanting juga. Nah, lalu untuk kita yang mendapatkan ikan itu lecet, luka ataupun berjamur, biasanya ini para pejuang grade B gitu ya. Kita karantina dulu, kita siapkan tank polos dengan background putih, lalu kita siapkan obat yaitu pomade ikan. Ini pomade ikan Singapura, obatnya itu slow tapi pasti. Saya lebih cenderung pakai obat ini daripada pakai Agrivalvin, karena kalau menurut saya Agrivalvin adalah obat keras. Kalau kita yang tidak tahu takarannya, malah ikan bisa mati karena overdosis mungkin ya. Jadi kalian pakai pomade Singapura saja. Ini yang wadahnya warna kuning ini yang ada tulisan Singapura. Ini harganya paling 25-35 ribu. Untuk pengaplikasiannya cukup kalian siapkan air bersih, lalu kita tabur obat ini. Setelah itu kita aduk sampai airnya menjadi hijau, lalu kita masukkan ikan kita yang sakit ke dalam air yang sudah dicampur dengan obat ini.
Kita pantau sampai ikan benar-benar sembuh, lukanya sembuh, jamurnya hilang, dan ikan sudah siap kita pindahkan ke tank yang sudah kita persiapkan untuk Channa auranti ini. Lalu untuk menaikkan mental, setelah ikan kita masukkan, kita diamkan dulu 15 menit sampai 1 hari. Tujuannya supaya ikan adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan pH, adaptasi dengan suhu di rumah kita atau di tank baru Channa auranti kita. Utamakan lampu kita matikan supaya ikan itu fokus dalam proses adaptasinya. Setelah 15 menit atau 1 jam atau yang 1 hari ya, setelah 1 hari lalu kita kasih pakan. Untuk mengasih pakan langsung kita masukkan saja. Kita masukkan pakan, kita lihat ikan kita itu mau makan nggak. Kalau ikan kita langsung mau makan, itu tandanya ikan kita aman. Kita tidak ada problem yang signifikan gitu ya. Nah, setelah ikan kita sudah mau makan, kita tunggu lagi. Kita tunggu sampai 1 hari. Setelah itu kita kasih pakan lagi. Tapi sebelum kita kasih pakan, kita goda dulu di depan tank. Supaya ikan itu mengejar gitu ya. Supaya ikan mengejar dan dia berasa bahwa ketika ada manusia di depan tank, ikan itu harus ke depan. Karena itu mau dikasih pakan gitu. Jadi ikan itu tidak takut sama manusia. Nah, setelah ikan kita sudah aktif kejar pakan atau bahkan kejar tangan, itu tandanya ikan sudah mulai kita bisa progres menaikkan mentalnya. Kalau untuk menaikkan mental, yang paling mudah adalah kita kaca, kita jejer dengan ikan lain, ataupun kita tempel sama patung Channa. Tapi dari ketiga itu yang paling ringan dan paling mudah adalah kita pakai kaca saja. Karena kalau harus ditempel sama ikan lain, tandanya kita harus punya 2 ikan. Kalau pakai patung kita juga harus membeli patung. Sayang juga kita harus mengeluarkan uang lagi. Jadi kita pakai kaca saja dan ini sudah 90% berhasil karena sudah sangat familiar. Kaca untuk menaikkan mental ikan Channa auranti dan ikan-ikan yang lain. Kita tempel kaca di depan Channa auranti kita sampai dia kepantau mau flaring. Memang awal-awal ikan mustahil flaring. Yang jelas ikan masih lemes, ikan masih pusing kayaknya terbang jauh ke Indonesia. Tapi ketika kita sering menggoda ikan, menempel kaca di depan ikan kita, biasanya ikan itu cenderung flaring. Apalagi ini Channa auranti, dia tidak butuh waktu lama untuk adaptasi dan flaring. Apalagi kalau pakai kaca, biasanya cepat banget flaring. Channa auranti ketika pakai kaca, dia bukan hanya flaring, biasanya langsung joget-joget, bahkan ketika dikagetin langsung mangap seperti ikan saya ini. Nah, untuk membuat Channa auranti kita itu flaring tangan, kita rolling saja. Kita kaca, katanya kita tarik, kita ganti pakai tangan. Terus kita rolling seperti itu. Nantinya Channa auranti kita itu akan mengetahui bahwa jari kita itu musuh juga bagi Channa auranti. Jadi ketika kita tempel jari, auranti kita itu langsung flaring. Caranya seperti itu, memang caranya sangat mudah, tapi kita juga harus butuh perjuangan, kita butuh kesabaran, karena ya nggak 1 hari jadi. Ada yang 3 hari, ada yang lebih dari 3 hari, bahkan ada juga yang berbulan-bulan. Ini memang tidak mudah juga ya, karena progres lah yang jelas itu kita harus progres. Lalu kalau untuk pakan Channa auranti baby ukuran segini, utamakan dikasih pakan cacing. Pakan yang mudah dicerna dulu saja. Kalian nggak usah nekat langsung pakai udang ataupun pakai kepiting. Kalau kalian langsung nekat pakai kepiting, takutnya ikan lemes, dia disuruh ngunyah dengan kunyahan yang keras. Yang jelas kasihan juga ikannya gitu loh. Mending kita pakai cacing saja. Kita bisa pakai cacing galung, cacing tanah yang di sampah ataupun di kandang, cacing lumbricus yang dijual di toko-toko burung, ataupun ANC. ANC juga sekarang sudah banyak sih di Indonesia. Kemarin saya di komen orang katanya cacing ANC itu hanya ada di Afrika. Tapi banyak kok di Indonesia karena memang dibudidayakan juga di Indonesia. Jadi kalian pakai cacing supaya ikan itu mudah mengunyah dan mudah juga untuk mencerna si pakan tersebut. Kalau untuk peletnya, kalian nggak usah terburu-buru juga untuk memberikan pakan pelet. Kalau kalian yang mau memberi pakan pelet, nunggu ikan itu benar-benar rekondisi di tempat kalian. Ikan sudah aktif, ikan sudah sehat beneran, sudah adaptasi dengan suhu, pH, dan wilayah di kita, baru kita kasih pakan pelet. Kalau untuk pelet, nggak usah bingung-bingung ya, kalian cukup pakai premium blue saja, premium blue, premium maxi, atau pelet-pelet blue gitu, aman kok, nggak usah pakai pelet yang mahal-mahal, hasilnya juga belum tentu bagus.
Kalau kalian yang tidak percaya pelet, kalian bisa pakai udang kering blue. Sekarang banyak beredar udang kering blue, dia lebih mudah untuk dicerna ikan daripada pelet. Nah, jadi untuk merawat auranti ini, walaupun ini ikan CB, tapi kita harus perjuangan. Karena yang jelas beda alam gitu loh. Ikan diimpor dari India, sedangkan suhu di India, ya tahulah seperti apa, dipindah ke Indonesia. Ikan pasti stres, ikan pasti mager, pasti kaget. Kita butuh perjuangan untuk merawat cana auranti kita supaya menjadi ikan yang bagus, sehat, dan bermartabat yang jelas. Mungkin seperti ini dulu saja video kita kali ini. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata silahkan dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum, salam dari Wonosobo.